candu pada sesuatu. Kalau gue nggak berdoa pagi hari, pasti ada aja kejadian yang menimpa gue. Kalau gue lupa menyebut Tuhan atau berseru padanya mengucap terima kasih pagi hari, pasti ada yang kurang. Itulah candu gue pada saat ketika dekat dengan Tuhan, ketika berbicara dengan Tuhan, nyaman banget hati. Dulu sih pada saat di on off, bilang HP rusak, kesebur ini, terus dia bisa jalan sama yang lain, tuh gue sempat bilang, Tuhan, kenapa sih dia berkali-kali gituin gue? Kenapa sih dia seperti itu? Lalu gue marah sama Tuhan. Sumpah gue marah. Gue bilang gue gak mau dekat-dekat lo lagi. Karena setiap gue dekat sama seseorang, bahkan untuk satu orang, gue bertahan lama, tapi yang terjadi on off, HP rusak, terus bla bla bla, ternyata lu nyaman sama yang lain, gue marah, sangat marah. Lalu saat itu gue nggak tahu ya ayat di mana ketika itu ada suara mengatakan, ikutlah padaku kalian yang berkeluh kesah, lepaskanlah beban padaku dan ceritakan semua secara detail, maka engkau akan diselamatkan. Gue bingung dong kata-kata itu, ikutlah padaku, ceritakan masalahmu secara detail, maka engkau akan tahu artinya aku. Lalu gue bilang dalam diri gue, kalau hal itu terjadi pada hidup gue, apa ini lu mau gue lebih sering menyebut nama lo, sering berseru pada lo daripada manusia? Malamnya ketika gue melalui kebimbangan, keraguan dan ketakutan terjadi pada hidup gue, sukacita menghampiri. Malamnya gue melihat sosok cahaya gue nggak tahu itu, tapi gue dengar suaranya, anakku, kau adalah kebanggaanku, dia kuberikan padamu sebagai bukti apakah engkau lebih percaya dia manusia daripada aku yang menciptakanmu. Suara itu jelas lihat. Saat itu gue kaget dan gue bangun. Gue bilang, apakah itu engkau Tuhan? Kenapa engkau memberikan cobaan agar dia datang padaku? Dia sebagai ujianku. Perlahan namun pasti setiap hari gue disuruh sama Tuhan. Dan yang terjadi, gue mengalami kelegaan. Gue sempat bilang sama dia, kalau emang dia yang kau pilih dan kalian akan menikah, menikahlah dan datanglah dan undanglah aku, maka aku akan datang menghampiri kalian. Dan yang terjadi apa? Gue gak tahu. Perempuan itu datang memaki gue di malam tahun baru, tepat di jam 7 malam. Gue inget banget, itu 2018, karena 2019 bokap gue meninggal. Saat itu gue bilang, lu bisa bersaksi, lu bisa melakukan ini sama gue, tapi gue gak marah karena ucapan lo yang mengatakan bahwa gue merebut dia dari lo terbukti gak? Dan apa yang lo lakukan pada gue, pada raga gue, ketika gue diserang kegelapan, sebuah bayangan datang dan mengatakan lu harus mati, lu harus mati. Saat itu gue bilang, orang itu menari dan dia mengatakan dia adalah sebuah penganut paham dari laut ke arah ke selatan, buang ngerti orang Jonggrang. Dia melakukan jalan goyang. Yang terjadi, gue selamat. Kenapa? Karena gue bilang, berikanlah jika itu memuaskan dirimu. Jadi dia merasakan apa yang terjadi sekarang, hidupnya susah, so dekat Tuhan jauh lebih baik dan lebih enak. Yuk kita sama-sama berseru sama Tuhan, karena Tuhan lebih hebat hidup kita. Lu gak tahu betapa indahnya dekat dengan Tuhan. Lu gak tahu betapa menyenangkan bersama Tuhan. Yang lu tahu cuma ambisi untuk menguasai sesuatu. Sekarang apa yang terjadi pada hidup lu? Selalu kegagalan demi kegagalan. Jangan salahkan Tuhan jika lu mengalami kegagalan, tapi renungkanlah kenapa lu diberi kegagalan ketika lu melakukan kejahatan. Tuhan mau menyebut namanya, bukan menyebut nama ilah lain. Tarian, jalan goyang dan sebagainya itu tidak akan pernah memuaskanmu. Kegelapan akan menghancurkan kamu. So, lo yang merasa ketika waktu itu merasa menang telah memilikinya, tapi apa yang terjadi?
gua baik-baik saja sampai sekarang. Karena apa? Karena Tuhan jauh lebih hebat di hidup gua daripada lo semuanya. So, terima kasih atas kegelapan yang diberikan.